Diulang lagi ya dokter. Ya. Untuk audiogram, syarat membacanya dengan melihat dari 4 frekuensi, yaitu dari 500, 1000, 2000, dan 4000. Untuk warna merah melambangkan telinga kanan, dan untuk warna biru melambangkan telinga kiri. Untuk simbol AC pada telinga kanan menggunakan simbol bulat dan dihubungkan dengan garis sambung atau tidak putus-putus. Sedangkan untuk BC pada telinga kanan menggunakan simbol kecil dihubungkan dengan garis putus-putus. Untuk pada telinga kiri, AC disimbolkan dengan huruf X dan dihubungkan dengan garis sambung atau tidak putus-putus, sedangkan untuk BC-nya dilambangkan dengan tanda lebih besar dan dihubungkan dengan garis putus-putus. Oke, nomor 1 silakan Dek, interpretasi Dek. Untuk nomor 1, PTA telinga kanan 36,25 desibel, termasuk dalam derajat kurang pendengaran ringan. Sedangkan PTA BC 8,75 desibel, sehingga BC termasuk normal dan terdapat penurunan AC. Juga didapatkan gap lebih dari 10 desibel pada dua frekuensi yang berdekatan, yaitu pada 500, 1000, dan pada 500 dan 1000, dokter. Sehingga digolong kesannya konduktif hearing loss pada telinga kanan. Sedangkan pada telinga kiri, PTA untuk AC 12,5 dan PTA untuk BC itu 11,25. Pendengaran termasuk masih normal karena di bawah 20 desibel pada BC dan AC-nya. Juga tidak didapatkan AB gap. Kesan pendengaran telinga kiri dalam batas normal. Ya, terus contohnya apa? Untuk penyakit dengan conductive hearing loss dapat diklasifikasikan menjadi dua, ada yang kongenital dan ada yang didapat. Untuk yang kongenital bisa disebabkan atresia meatus, abnormalitas osikular. Sedangkan yang didapat bisa disebabkan oleh cerumen, otitis eksterna, benda asing, otitis media efusi, otitis media supuratif kronik, otosklerosis, dan perforasi membran timpani. Sebentar ya, saya koreksi sebentar ya. Yang contoh penyakitnya Dek, dinaikin tuh. Ya sini. Siapa jenenge? Putri Gloria. Putri. Iya, dokter. Tadi kan temenmu bilang CHL ringan ya, benar ya? Iya, Dok. Itu. Ini kira-kira antara penyakit kongenital dan didapat ini yang termasuk kategori CHL ringan yang mana, Dek? Izin mencoba menjawab, dokter. Yang ringan mungkin dapat berupa seperti contoh penyakit yang didapat seperti cerumen, dokter. Yang kongenital? Yang kongenital mungkin tergantung sebesar apa, misalnya abnormalitas osikularnya sebesar apa, dokter. Mungkin semakin besar kelainan yang ada pada tulang-tulang pendengarannya bisa berakibat kurang pendengarannya, derajatnya lebih berat lagi. Helena Tania. Helena. Iya, dokter. Menurutmu, di antara dua contoh ini yang benar-benar CHL ringan yang mana?
Yang didapat dokter, serumen, otitis eksterna, benda asing. Yang kongenital? Tolong dicatat ya, biar nggak keliru. Kalau CHL ringan, itu yang pasti adalah serumen dan otitis eksterna, serta benda asing. Kalau OMSK itu tergantung lebar dari perforasinya. Begitu juga dengan otosklerosis. Untuk kongenital, kalau abnormal osikula, itu kok kelihatannya CHL sedang dia, nggak mungkin ringan dia. Untuk atresia meatus bisa ringan kalau atresianya tidak mengenai seluruh liang telinga. Jadi catatan pada soal nomor 1 itu aja ya. Nisa, coba diulang Nisa. Oke, dokter. Berarti untuk contoh penyakit dengan konduktif hearing loss derajat ringan pada kongenital bisa disebabkan oleh atresia meatus jika atresianya tidak terlalu besar, dokter. Tidak di seluruh CAE maksudnya. Tidak seluruh CAE. Sedangkan untuk yang didapat yang menyebabkan CHL ringan yaitu serumen, otitis eksterna, dan benda asing. Ya. Catatan pada OMS dan OMSK dan otosklerosis bisa ringan jika tergantung derajat kelainannya, dokter. Tergantung perforasinya pada OMSK. Kalau otosklerosis tergantung dia proses degenerasinya ada di mana, apakah hanya di membran timpani atau sampai stapes. Kalau degenerasinya pada membran timpani ya seringan itu ini. Tergantung luas degenerasi. Kalau hanya di membran timpani ringan nih. Pada membran timpani ringan. Ya. Oke. Nomor 2 yuk silakan. Terima kasih, dokter. Oke. Siapa nomor 2 ini? Saya dokter. Ya, silakan Helena. Izin melanjutkan untuk interpretasi audiogram yang untuk telinga kanan. Telinga kanan itu untuk BC-nya, ambang dengarnya itu 26,25 untuk AC-nya dan didapatkan kurang pendengaran ringan. Lalu untuk tipe kurang pendengarannya sendiri, untuk ambang dengar BC-nya masih normal, sedangkan ambang AC-nya meningkat. Dan terdapat gap antara AC dan BC, sehingga dapat disimpulkan kurang pendengaran konduktif. Lalu pada gambaran audiogramnya sendiri, ada gambaran khas, yaitu fenomena Carhart-Notch, di mana adanya peningkatan ambang dengar kurang lebih 20 desibel pada frekuensi 2000 Hz pada garis BC. Lalu untuk telinga kiri, didapatkan ambang dengarnya yaitu 22,5 desibel pada AC, bisa dikategorikan kurang pendengaran ringan. Untuk tipe kurang pendengarannya yaitu sama kurang pendengaran konduktif karena terdapat antara AC dan BC, sedangkan ambang BC-nya masih normal dan ambang AC-nya meningkat. Untuk contoh penyakitnya sendiri pada telinga kanan, fenomena Carhart-Notch sendiri itu
didapatkan pada penyakit otosklerosis. Sedangkan untuk telinga kiri itu kurang pendengaran konduktif sama dengan yang tadi dokter. Contohnya ada otitis eksterna, serumen, benda asing, seperti itu dokter. Dan catatannya ya pada otitis media tergantung seberapa besar perforasinya ya, Mbak. Iya dokter. Kalau perforasinya misalnya kurang dari 25%, katakanlah dia ringan. Tapi kalau perforasinya total ya dia akan sedang gitu, Mbak. Terus satu lagi, gejala khas otosklerosis apa, Mbak? Tahu nggak? Kurang pendengarannya progresif biasanya dokter. Itu kan Terus ada gimana dokter? kalau progresif kan presbikusis toh. Kalau ciri tanda khas otosklerosis pernah dengar nggak? Yang pendengarannya lebih jelas di tempat ramai dokter. Iya, namanya apa? Parakusis wilisi. Ya, itu ditambahin Mbak. Otosklerosis, ada parakusis wilisi gitu aja. Ya, oke. Saya kira oke, udah bisa. Sekarang nomor 3, silakan Sofa. Saya dokter. Ya. Izin dokter untuk nomor 3, interpretasinya di telinga kanan, lihat pure tone audiometrinya, air conduction-nya pada frekuensi 500, 1000, 2000, dan 4000, didapatkan hasilnya 20 desibel. Kemudian untuk bone conduction-nya juga masih dalam batas normal, antara air conduction dan bone conduction-nya tidak ada gap, derajat pendengarannya termasuk normal atau normal hearing untuk telinga kanan. Kemudian untuk pure tone audiometri telinga kirinya, air conduction dilihat pada 4 frekuensi, didapatkan hasilnya 96,25 desibel. Di mana termasuk derajat kurang pendengarannya sangat berat. Untuk tipe kurang pendengarannya, di mana ambang BC-nya juga meningkat lebih dari 25 desibel, ambang AC-nya lebih besar dari BC, dan terdapat gap, sehingga merupakan tuli campuran atau mixed hearing loss. Di mana contoh penyakitnya untuk yang tuli campuran ini biasanya campuran antara gangguan pada sarafnya dan gangguan konduksi. Contohnya penyakit presbikusis yang disertai dengan impaksi serumen, dan contoh lainnya bisa penyakit Meniere yang disertai dengan otitis eksterna. Coba Mbak naik ke atas dulu, Mbak. Naik ke yang kanan, coba audiogramnya. Pas di gambar, ya. Ini di 500 berapa Mbak anunya? Desibelnya Mbak? 30 dokter. Di 1000? Di 1000-nya 25. Di 2000? 20. 500, yang di 4000? Nah. Berapa? 10? 5 ya? 5 dokter. 5 ya. Itu kalau dibagi 4 berapa hasilnya? 20 dokter. 20 ya udah. Berarti masih dalam grade normal ya kalau kita ngomong PTA ya. Oke, betul. Kemudian contoh penyakitnya Mbak Nisa. Turun contoh penyakit. Penyakitnya, iya dokter. Contoh lain MHL apa selain ini, Dek? Putri Gloria. OMSK bisa? Bisa, dokter. Ya, tambah ya OMSK benigna bisa, OMSK maligna bisa. Ya, tambahin. Oke. Ya, oke. Saya kira udah betul, jadi tidak ada masalah. Sekarang lanjut ke nomor 4, Mbak. Ya, silakan. Ton masih di mute. Oh ya,
Ini dokter, mohon izin melanjutkan. Soal nomor 4 mengenai timpanogram. Jadi yang pertama yang normal adalah tipe A. Tipe A itu puncak imitansnya berada pada titik 0, kemudian penurunan imitansnya yang tajam dari titik 0 ke arah negatif maupun positif. Jadi untuk puncak imitansnya masih berada di normal range atau berada pada kotak yang diarsir tersebut. Kemudian penyimpangan dari tipe A pertama adalah tipe AS. Tipe AS ya. Jadi memang puncaknya itu berada atau dekat di titik 0. Namun untuk ketinggian puncaknya itu dia lebih rendah atau berkurang yang di mana pada gambaran ini di bawah dari normal range atau kotak yang berarsir tersebut. Nah, pada tipe AS ini terdapat pada otosklerosis dan keadaan membran timpani yang berparut. Huruf AS membran timpani berparut itu maksudnya apa tadi? Membran timpaninya itu apa namanya? Ada jaringan sikatrik. Seperti sikatrik itu dokter. Sikatrik ya ininya. Dokter. Jadi misalnya habis OMSK kemudian otitis media akut dia resolusi tapi resolusinya nggak sempurna, timbul jaringan sikatrik, terus sebagai AS ya ini. Oke, lanjut. Lanjut. Kemudian untuk penyimpangan yang kedua yakni AD, puncaknya itu berada atau terletak di dekat terdekat titik 0. Namun puncaknya tersebut melebihi dari kotak normal range yang puncaknya itu meninggi secara signifikan. Nah, pada tipe AD ini terdapat pada keadaan membran timpani yang flasid atau diskontinuitas dari tulang-tulang pendengaran. Contohnya apa penyakitnya? Berarti diskontinuitas. Trauma temporal dulu. Trauma temporal. Dari tulang-tulang pendengaran tersebut, dokter. Jadi misalnya tulang temporal terkena benda tumpul tajam keras, dia bisa dislokasi osikula. Oke, lanjut. Kemudian untuk yang tipe B ini timpanogramnya tidak memiliki puncak, melainkan polanya cenderung mendatar atau bahkan sedikit membulat. Nah, pada tipe B ini biasanya terdapat sering dikaitkan dengan adanya cairan di telinga tengah atau kavum timpani. Misalnya pada otitis media efusi, otitis media akut, maupun miringitis bullosa. Kemudian, terus? Kemudian untuk yang tipe C ini timpanogramnya puncaknya berada di wilayah tekanan negatif, di luar atau lebih rendah dari minus 150 mm air. Nah, pada tipe C ini disebabkan oleh adanya membran timpani yang retraksi atau malfungsi dari tubae eustachius. Contohnya pada rinitis alergi, rinitis kronik, dan contohnya pada hipertrofi adenoid yang menyebabkan malfungsi atau disfungsi dari tubae eustachiusnya. Intinya adalah kalau C ada disfungsi tuba eustachius ya, D. Kemudian untuk level koas, nanti untuk ujian kamu nggak bakal disuruh interpretasi timpanogram. Cuma hanya dikasih tahu tipe timpanogramnya adalah B, kamu disuruh memberikan contoh penyakitnya. Jadi untuk timpanogramnya, untuk koas tuh levelnya kalau nggak salah 3 ya. Tidak usah interpretasi, hanya kamu ingat nama-nama penyakitnya aja. Oke ya, clear ya? Clear, dokter. Ya, kemudian nomor 5. Nomor 5 silakan. Siapa ini? Husnia Febri, dokter. Husnia?
Dokter, Ya. videonya ditampilkan juga nggak, Dok? Mengerutkan alis. Dikerutkan alisnya, Pak? Kelihatan nggak, Ton? Enggak. Belum nih. Close dulu wordnya. Ya, lupa. Sudah kelihatan? Ya, kelihatan. Udah. Hanya dokter. Mengerutkan alis. Dikerutkan alisnya, Pak? Kerutkan. Mengangkat dan mengerutkan hidung ke atas. Gini, Pak. Udah gede. Mengerutkan alis. Dikerutkan alisnya, Pak? Kerutkan. Mengangkat dan mengerutkan hidung ke atas. Gini, Pak. Memejamkan mata kuat-kuat. Tertawa lebar memperlihatkan gigi. Memoncongkan mulut sambil memperlihatkan gigi. Moncongkan mulut, lihatin giginya. Mengembungkan pipi. Bersiul. Lagi. Menarik kedua sudut bibir ke bawah. Memoncongkan mulut ke depan. Kemudian dilakukan tes gustatorik. Alat, Pak. Kamu ya udah. Sampun, dokter. Ya, nggak apa-apa. Husnia udah bisa masuk belum, Husnia? Mohon maaf dokter, ini ya nomor 5 bagiannya Husnia, tapi jaringannya masih putus-putus, dokter. Dia di luar kota ya? Di luar Semarang ya? Enggak? Iya, Iya. dokter. Oh ya udah, enggak apa-apa. Silakan. Diganti siapa itu? Oke. Saya coba untuk menggantikan Husnia, nggih, dokter. Pada pemeriksaan ini pemeriksaan nervus facialis. Nah, pertama untuk mengerutkan alis. Mengerutkan alis. Husnia bisa gabung udah? Ya. Baik dokter, untuk melanjutkan dari pemeriksaan nervus facialis yang dilihat dari video tadi, didapatkan hasil pada saat pasien mengerutkan alis, tampak paresis pada bagian kanan dan pada bagian kiri masih dalam batas normal.
Kemudian pada pemeriksaan apabila pasien diminta untuk mengerutkan hidung, tampak juga paresis di bagian sebelah kanan dan di sebelah kiri masih dalam batas normal. Kemudian ketika pasien diminta untuk menutup mata, pasien tidak dapat menutup mata di sebelah kanan. Kemudian di sebelah kirinya dalam batas normal. Kemudian saat pasien diminta untuk memperlihatkan gigi juga tampak paresis pada sebelah kanan dan pada sebelah kiri dalam batas normal. Kemudian ketika pasien diminta untuk bersiul, pasien tidak dapat atau tampak paresis pada bagian sebelah kanan dan pada bagian sebelah kiri masih dalam batas normal. Kemudian ketika menggembungkan pipi, pada sebelah kanan tampak juga sedikit paresis dibandingkan yang sebelah kiri. Dan juga pada saat diminta untuk menarik sudut bibir ke bawah dan memoncongkan mulut ke depan, pasien tampak asimetris sehingga tampak bagian sebelah kanannya itu lebih paresis dibandingkan yang sebelah kiri. Jadi interpretasi dari pemeriksaan nervus facialis ini karena banyak di bagian kanan seluruhnya, maka interpretasinya adalah terdapat paresis pada nervus facialis dextra yang perifer. Ntar saya recheck ya, Husna, monitor ya. Husna. Iya, dokter. Kamu kok bilang perifer, dasarnya dari apa? Bagaimana, dokter? Kok mendiagnosis perifer itu alasannya dari mana? Karena pada pemeriksaan pasien tidak dapat mengerutkan dahi dan juga sepertiga bagian atas di orbitanya, dok. Kalau sentral? Kalau sentral seharusnya pasien hanya terkena di bagian bawah saja dan bagian atasnya tidak terkena, dok. Gambaran awalnya membedakan ini sentral apa perifer dari kerutan dahi gimana caranya? Minta pasien kerutan dahi, minta pasien untuk mengangkat dahinya sekuat-kuatnya, dok. Kemudian terlihat bagaimana, dok? Disuruh mengangkat dahi toh? Ya. Disebut ini kelainan sentral jika kelainan sentral jika dahinya masih baik, dokter. Betul? Ada yang bisa bantu? Saya dokter mohon izin menambahkan. Untuk yang sentral, apabila pasien disuruh untuk mengangkat alis dan juga kita berikan tekanan atau mencoba untuk memfiksasi pada bagian alisnya, apakah benar-benar bisa mengangkat alis dengan kuat atau tidak. Apabila tidak bisa mengangkat alis dengan kuat, berarti itu gangguannya pada perifer. Apabila masih kuat mengangkat alis, berarti itu gangguannya di sentral. Ya, fokusnya di itu kan ada alis kanan sama kiri, ya toh? Nah, kalau pada paresis sentral itu apakah dua-duanya bisa mengangkat semua atau hanya satu aja yang mengangkat? Dua-duanya bisa mengangkat kuat, dokter. Ya, jadi kalau ada pasien perot, tapi kedua alis bisa diangkat, berarti dia kelainan sentral ya? Sentral, dokter. Clear ya, ya. Pada pasien ini kan yang kiri masih ngangkat tadi ya kan, salah ya? Masih, dokter. Yang kanan nggak bisa toh, berarti kan dia perifer toh. Kemudian Husna monitor. Iya, dokter. Jadi kamu tidak menampilkan full video ya? Video yang saya terima hanya sampai segitu, dokter. Oh ya, salah. Berarti saya salah share berarti. Kira-kira kalau tes lakrimasinya itu yang satu bagian mata itu tidak 100%,
kerusakan di mana, Dek? Di verifier, dokter. Bukan, kalau dilakukan tes lakrimasi, kan harusnya kanan sama kiri jumlah air mata ini kan sama, toh. Nah, kalau pada kasus ini misalnya salah satu mata itu air matanya berkurang, berarti paresis nervus 7 ada di level bisa verifier, dokter. Dan juga perifer itu penggolongan yang besar. Rinjal Fatoni mudah nggak maksud saya? Lakrimasi tahu ya, tes lakrimasi. Tes lakrimasi tahu ya? Tes lakrimasi. Nah, Simmer ya. Kalau misalnya yang satu itu lemah, berarti kelainannya di mana paresisnya? Di setinggi apa maksudnya? Berarti menjawab, dokter. Ya. Di setinggi bisa bantu? Setinggi orbita, dokter, maksudnya. Betul, tapi namanya apa? Saraf yang ke situ itu. Cabang nervus 7. 7. Si Putri Gloria, mau enggak? 5. Intinya itu kalau ingat-ingat ya, apapun bentuk soalnya, kalau tes nervus 7 yang dipegang adalah 2, tes lakrimasi dan tes gustatori. Fatoni, kamu ngerti tes gustatori? Iya, dokter. Untuk jadi, menilai untuk menilai dari indera pengecapnya, dokter. Jadi ingat-ingat ya, dihafalkan kalau lakrimasinya normal, tapi gustatorinya itu ada gangguan, berarti paresisnya ada di cabang nervus corda timpani atau di setinggi pas vertikal dari nervus 7. Jadi kan kalau mengacu ke perjalanan nervus 7 kan dari sentral sampai perifer toh. Iya, dokter. Ada pas horizontal, ada pas vertikal, ada pas lainnya lagi. Jadi patokannya kalau gustatometrinya negatif, sedangkan lakrimasinya normal, itu berarti kelainannya ada di pas horizontal atau pas mastoidea. Sebaliknya kalau gustatometri negatif, lakrimasinya negatif, berarti kelainannya ada di nervus petrosus superficialis mayor yang mencarapi air mata. Kesimpulannya, untuk diagnosis nervus 7 meliputi 4 komponen. 1. Paresis nervus 7 sentral atau perifer. Kemudian lokasinya ada di mana? Setinggi apa? Apakah setinggi pas mastoidea atau setinggi pas horizontal? Ketiga, derajatnya. Rinjal Fatoni, derajat nervaris ada berapa, Dek? Derajat. Ada 3. Apa? Ada 3. Neurot matches, pernah dengar? Belum, dokter. Axonot matches, neurot matches, satu lagi apa? Neuropraksia, Dek. Nanti dicari di internet saja itu. Mohon maaf, dokter.
Yang Ya. pertama tadi derajat paresenya apa saja gitu, dokter? Neuropraksi. Jadi itu neuropraksi itu artinya sarafnya masih bagus, cuma dia tertekan saja. Contoh, misalnya ada tumor di mastoid. Itu sarafnya utuh tapi dia tertekan oleh massa tumornya. Kalau neurometsis itu berarti yang tertekan selubung sarafnya. Kalau axonotmetsis berarti yang tertekan aksonnya atau serabut sarafnya. Contoh kalau ada kecelakaan di temporal kan sarafnya bisa putus tuh. Itu ya termasuk derajat ini axonotmetsis. Jadi kalau ngomong diagnosis paresis nervus 7 yang betul adalah paresis nervus facialis dextra perifer setinggi pas horizontal, derajat neuropraksi, et causa, otitis media, suburatif kronik tipe benigna gitu. Jadi ada sentral apa perifer, axonotmetsis, neuropraksi apa neurometsis, kemudian setinggi apa, dan penyebabnya ya deh ya. Coba Rinjal Fatoni diulangi lagi ya lengkap. Oke. Jadi untuk paresis nervus 7, pertama yang disebutkan paresis nervus facialis dextra atau sinistra, perifer atau sentral, kemudian lokasinya pada pars horizontal atau vertikal, kemudian derajat apakah neuropraksia, neurometsis atau axonometsis, dan juga etiologi atau penyebabnya. Ya, pada kasus ini yang video itu penyebabnya adalah OMSK maligna ya, pada kasus ini. Jadi ini sudah saya rangkumkan yang kira-kira nanti keluar pada saat OSCE ya kira-kira ininya. Tapi jangan takut, untuk nervus 7 nggak bakal keluar di OSCE deh. Yang keluar di OSCE hanya interpretasi dan contoh penyakit audiogram tadi. Yang soal 1 sampai dengan nomor 4 ya. Yang timpanogram pasti soalnya akan dikasih tahu timpanogram tipe B, contoh penyakitnya apa begitu. Untuk tes nervus 7 kok tidak mungkin keluar di OSCE. Saya buka pertanyaan, silakan. Ada yang nanya? Dokter izin. Saya dokter izin bertanya. Ya, silakan. Siapa duluan? Nisa dulu aja, enggak apa-apa. Ya. Dokter, saya mau nanya tadi yang pada otosklerosis kan memiliki tanda khas pada pemeriksaan otoskopinya, yaitu Schwarze sign, dokter, di mana di depannya membran timpaninya terdapat hiperemis, dokter. Bukan hiperemis deh ya. Schwarze sign bukan premis deh. Tapi apa? Mendeskripsikan itu agak susah ya ngomongnya. Yang jelas bukan hiperemis karena infeksi deh, beda ya ininya. Jadi clear ya. Kalau pada saat otoskopi tahu itu Schwarze sign gimana, dokter? Ada gambarnya tidak kamu? Di-share coba. Kalau tidak ada gambar, saya sulit ngomongnya. Sebentar, dokter. Ya.
Sambil nunggu si Nisa, mungkin Mas Fatoni mau nanya dulu, silakan. Iya, dokter. Izin bertanya, dokter. Jadi untuk ambang batas dari audiogram itu, ada yang menyebutkan sumber itu kurang dari 20 desibel. Tapi ada juga sumber yang menyebutkan kurang dari 25 desibel. Itu yang agak saya bingung, dok. Jadi kemarin ada kasus audiogramnya itu sekitar 21,20, BC-nya 21,25, dokter. Kemudian AC-nya 27,5. Jadi kan AC-nya lebih besar dari BC. Jika menggunakan batas ambang batasnya kurang dari 20, berarti kan BC-nya juga lebih dari 20, dokter. Makanya kalau sama-sama lebih dari AC BC lebih dari 20 kan itu CHL, dokter. Tapi ternyata tidak ada gap antara AC maupun BC, dokter. Jadi kalau seperti itu bagaimana nih, dokter? Yang dijadikan patokan di kita, di THT itu 20 ya, Mas, ya? Oh, 20, nggih. Maksimal 20. Kalau udah 21 berarti dia ada kelainan, Mas, ini, Mas. Itu aja sih. Ya, clear ya? Nggih. Tapi ini kan sama-sama apa gitu? Sama-sama melebihi dari 20 desibel, tapi tidak ada gap, dokter. Berarti BC ini melewati 20 itu, ya? Jadi BC melewati 20 ya? Nggih, BC-nya 21,25. Nggih, BC-nya 21, AC-nya 27,5, tapi tidak ada gap, dokter. Ya. Itu pada kasus tertentu misalnya ada mikrotia bisa, Mas. Jadi pada mikrotia yang tidak punya daun telinga, kadang-kadang ada osikula yang tidak terbentuk, Mas. Bisa malusnya saja nggak ada, tapi inkus sama stapesnya ada. Okay. Dugaan saya yang kamu omongkan tadi ini ada gangguan di ini, apa, osikulanya, Mas. Itu biasa aja sih, wajar. Oke. Ya, Nisa silakan. Berarti mohon maaf, dokter, untuk kesannya berarti tulinya CHL, dokter. CHL ya, CHL. Catatannya adalah mungkin dia tergolong mikrotia ininya. Oke. Mikrotia, dokter. Ya. Kalau kamu searching nanti kalau kamu searching internet ada grade mikrotia, Mas. Oh, nggih, dokter. Nggih, dokter. Terima kasih, dokter. Oke. Ya, Nisa silakan. Dapatnya di internet seperti ini, dokter. Mana toh? Di. Oh, ini. Ya. Ini Schwarzschild itu ada hipervaskularisasi di sekitar promontorium DUD. Jadi bukan di membran timpani tapi di promontoriumnya. Maksudnya promontorium itu ada. Kenapa? Maksudnya di sebelah sini, dokter. Bukan di balik itu. Oh, di baliknya membran timpani kan ada organ itu. Namanya promontorium. Okay. Nah, kalau promontoriumnya ada hipervaskularisasi akan nampak kemerahan. Berarti beda dengan inflamasi pada membran timpani premis karena letak inflamasinya dia kalau infeksi dia di membran timpaninya itu sendiri, dokter. Iya, betul. Kalau otosklerosis dia ada di organ dalamnya. Jadi sama aja kamu lihat pakai kayak kaca yang terang benderang itu loh, Dek. Paham, dokter. Dokter izin. Ya. Berarti itu kayak gambaran hiperemisnya tampaknya di belakang membran timpani gitu, Dok. Jadi membran timpaninya masih mulus tapi belakangnya kok merah. Kalau sedangkan membran timpani yang benar-benar hiperemis memang dari tampilan awalnya memang sudah merah gitu, dokter. Iya, betul. Jadi karena gendang telinga membran timpaninya putih cemerlang, dia bisa semacam kita bisa melihat ke dalam. Nggih, dokter.
Ya, dokter paham. Terima kasih. Ada lagi silakan. Dokter izin memastikan. Ya. Untuk tadi pada kelainan parese nervus 7, jika pada gustatorinya negatif dan lakrimasinya negatif, itu terdapat kelainan di nervus petrosus mayor, dokter. Petrosus superficialis mayor. Yeah. Terima kasih, dokter. Okay. Ada lagi? Ini apa? Rizal Fatoni. Dokter izin bertanya. Iya, silakan. Oke. Untuk yang timpanogram, dokter, mungkin nggak ya dok, ya tipe yang puncaknya itu apa namanya? Ini kan kalau C kan kurang dari 1.500, ada nggak ya dok yang lebih dari 50 gitu, plus 50 dokter? Jadi dia puncaknya sebelum kota ini. Ada. Itu berarti tipe apa nggak dok? Gimana? Kayak ini ya, kayak apa jenenge? Kayak B itu mas, bisa flat mas, tipe flat mas. Oh tipe flat. B. Nah. Jadi kalau B tidak murni kayak segitu ya, ada yang datar sekali, flat namanya. Okay. Tapi yang puncaknya sebelum kota itu enggak ada nggak ya dok? Berarti puncaknya itu plus, contoh lebih dari plus 50 gitu dokter. Ada yang bisa nunjuk nggak ini? Nunjuk gambar mana kira-kira? Kayak apa sih? Coba nih. Mbak Nisa tolong Mbak. Yang dimaksud sifat ini ya kayak apa anunya? Gambarannya. Jadi puncaknya di 50. Kalau yang gambar apa? C, nggak usah, yang tadi timpanogram aja nggak apa-apa, Nis. Yang tadi, coba. Ya. Puncaknya di... Ya. Kalau yang C kan puncaknya di sebelah kiri dari kotak normal range, dokter. Ada ya, tidak betul. Yang puncaknya itu di sebelah kanan dari apa normal range, dokter? Tidak ada, Mas. Tidak mungkin. Oh, tidak mungkin ada. Tidak mungkin ada. Okay. Oke. Terima kasih, dokter. Yuk. Cukup ya. Nanti untuk periode ini berarti minggu depan ada normal ke rumah sakit apa enggak ya? Izin jawab, dokter. Jadi masih didiskusikan lagi, dokter. Jadi keputusan akhirnya surat dari dekan akan keluar tanggal 29 Mei. Apakah yang periode ini lanjut? Tapi lanjutnya pastinya di pertengahan atau di awal Juni, dokter. Jadi untuk minggu besok masih PJJ, dokter. Oh gitu ya. Artinya kan di awal Juni mau ketemu pasien ya? Rencananya seperti itu, tapi masih belum ada surat edaran, dokter. Surat edarannya